Yo, halo semuanya, balik lagi di channel Mupijon. Kali ini saya akan merangkum alur film yang berjudul Takeover yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang dua orang mantan pasukan khusus yang kini bekerja sebagai pembunuh bayaran untuk menghabisi para koruptor. Film ini juga akan menunjukkan banyak aksi-aksi yang menakjubkan. Dan bagaimana keseruannya? Mari kita simak alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang sniper yang bernama Sam dan Ken. Terlihat mereka sedang mengawasi target mereka dari atas gedung. Not what I said. Pretty sure that's exactly what I wonder about the job. I know you don't. No. You wanna know why? Karena saat itu Amerika sedang dilanda krisis ekonomi yang sangat parah. Banyak orang-orang yang berdemo di depan Perdana Menteri yang akan melakukan pidato. Sembari mencari waktu yang tepat untuk menembak Perdana Menteri tersebut, kita sebut saja dia Arianto. Ken bertanya pada Sam kenapa dia tidak mau percaya adanya Tuhan, padahal Sam dulu adalah orang yang taat beribadah. Tapi belum juga Sam menjawab pertanyaan tersebut, pandangan mereka teralihkan dengan seorang wanita sekso yang berjalan mendekati Arianto. Merasa itu hanyalah aneh-aneh Arianto saja, Sam pun langsung menembak Arianto pada saat yang tepat. Tapi sayangnya si wanita yang sadar langsung melindungi Arianto dari tembakan tersebut. Sam yang gagal dalam menembak pun kemudian segera ditenangkan oleh Ken yang membuat Sam langsung menyelesaikan tugasnya membunuh si Arianto. Tapi karena keadaan mereka sudah diketahui oleh para musuh, Ken pun segera mengajak Sam untuk pergi dari tempat itu sebelum para pengawal Arianto tiba. Remember Beirut? We can do it again. We just need to find some sheets. There's no sheets. Sangat disayangkan, pergerakan mereka tampaknya sedikit terlambat karena para polisi dan anak buah Arianto sudah tiba di sekitaran area mereka. Setelah menghabisi beberapa dari anak buah Arianto, mereka segera keluar dari gedung itu. Saat dikepung oleh para polisi dan anak buah Arianto, Sam dan Ken pun menyerah di hadapan mereka. Tapi itu hanyalah sebuah pengalihan saja, karena dengan satu kedua pria itu bisa menghajar semua orang di hadapannya dan kabur melarikan diri. Just trust me on this one, okay? Dalam perjalanan, saya masih penasaran kenapa si wanita tadi malah melindungi Arianto. Padahal jelas-jelas Arianto adalah seorang koruptor. First time. So you keep saying. Di sini Ken mencoba berkata kalau si wanita tersebut sengaja melindungi Arianto karena dia belum tahu sifat asli dari Arianto itu. Merasa ada hal yang janggal, Sam pun terus memikirkan peristiwa tadi yang penuh dengan tanda tanya. Gak lama kemudian mereka dihubungi oleh atasannya yang berkata sepertinya Sam harus refreshing liburan terlebih dahulu agar beban di kepalanya hilang. Mendengar Sam malah melawan atasannya, atasan Sam yang bernama Tamara ini tetap menyuruh Sam agar beristirahat pulang ke tempat asalnya. Singkat cerita, setibanya di sebuah landasan, Sam dan Ken pun kemudian berpisah pergi ke tempat mereka masing-masing. Tapi Sam masih penuh tanda tanya akan peristiwa tadi. Untuk menghilangkan rasa semrawut alias mumetnya itu, Sam selalu berolahraga pagi, sembari berburu, ngarit, dan nyari kayu bakar. Saat lagi duduk santai sembari menikmati kawa-kawa, Sam dihubungi oleh Tamara yang memerintahkannya untuk pergi ke suatu tempat. Beberapa waktu kemudian, Sam yang baru tiba di sebuah landasan dan dihampiri oleh Ken yang kecewa pada Sam karena selama ini Sam selalu mengabaikan pesan darinya. Ya, tampaknya Sam masih kepikiran dengan peristiwa sebelumnya. Mereka berdua pun dibawa oleh supir Tamara ke suatu tempat yang merupakan hotel bintang 5. Hal itu dilakukan Tamara agar Sam dan Ken bisa beristirahat dengan nyaman sebelum melakukan tugasnya. Di hotel bintang 5 tersebut, mereka disambut si pelayan hotel yang bernama Mirko dan membawa mereka ke sebuah kamar mewah. Melihat kalau kamar mereka begitu terbuka, Sam dan Ken yang tidak biasa mendapat kamar seperti itu sontak bertanya pada Mirko. Mirko yang terus disuruh oleh Sam agar menutup tirai itu menuruti permintaan pria tersebut dan segera meninggalkan mereka. Setelah kepergian Mirko, Sam mengatakan pada Ken kalau dia seperti deja vu menginap di hotel itu. Tampaknya peristiwa di awal film tadi membuat Ken sedikit heran kenapa Sam tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan mudah.
I'm a risk to you now. You understand that? I'm a risk to you. The day that I staring through a scope my whole fucking life, and now I want to see what it's like without. Pertengkaran mereka pun terus berlanjut hingga tak lama kemudian muncul dua orang wanita cantik yang diperintahkan Tamara untuk memijat Sam dan juga Ken. That is the word of the day. It is. Kehadiran dua wanita sekso yang bernama Lily dan Mona itu begitu membuat Sam bingung karena tak biasanya Tamara memberi mereka hadiah seperti itu. Tapi Ken yang tidak peduli perkataan Sam pun tetap enjoy menikmati pijat refleksinya. Saat Sam diminta oleh Mona agar segera berbaring karena dia juga harus dipijit agar merelaksasikan tubuhnya. Hey, you hear that? She's got your number, pal. I like her. Just you wait. Oh, I'm excited, lover boy. What you have there is a non-believer of the highest order. He doesn't even believe in love. Gak lama kemudian Mirko dengan rekannya yaitu Alice datang untuk mengantarkan mereka makanan. Tapi secara nggak diduga Mirko malah sengaja membukakan tirai dan jendela ruangan tersebut, membuat Sam tampak panik dan tiba-tiba You see him? Yeah, it's in that tower southwest. tembakan demi tembakan terus dilesatkan oleh sniper yang berada di seberang hotel, membuat Lily dan Mona sangat ketakutan. Saat Sam akan menutup kembali tirai kamarnya, tiba-tiba Alice malah menyerang Sam. Perkelahian di antara mereka berlangsung sangat sengit, di mana Sam hampir saja tertembak oleh si sniper. Tapi untungnya Sam masih bisa mengembalikan keadaan, membuat Alice tewas. Mirko yang ternyata merupakan komplotan dari penjahat itu tentu nggak tinggal diam. I'm not toying with him. He's fucking good. Beruntungnya atas arahan dari Ken akhirnya Sam bisa melumpuhkan si Mirko. Setelah pertarungan itu, Ken menyuruh Sam agar menghubungi Tamara, berniat meminta bantuan sebab dalam kamar terdapat dua warga sipil yang tidak bersalah. Tapi karena senjata yang mereka bawa dalam jangkauan si sniper, Sam terlebih dahulu menyuruh Ken untuk mengambil ponselnya. Dengan menggunakan sabuk Ken, akhirnya bisa meraih ponsel Lily. I try to tell you, bro. Tiba-tiba situasi menjadi tegang sebab Lily tiba-tiba berdiri dan berniat kabur. Setelah menghubungi panggilan berkode khusus, akhirnya Ken dan Sam tersambung dengan Tamara yang begitu kaget mendengar penjelasan mereka. Tamara berjanji akan segera mengeluarkan mereka. Mona pun bertanya pada Sam kenapa orang-orang itu ingin membunuh mereka dengan cara yang seperti ini. Lily dan Mona yang gak mau mati akibat penyerangan itu pun sontak marah pada Sam. Karena saat dia membaca tangan Sam tadi, Mona melihat kalau Sam bukanlah seorang prajurit, melainkan seorang pembunuh bayaran. Dari sini kita bisa tahu kalau Sam dan Ken merupakan mantan pasukan khusus yang ditugaskan oleh Tamara, yang merupakan seorang penjabat tinggi untuk membabat habis para pejabat korup. Tapi dibalik itu semua, Mona yang tahu kalau Sam dan Ken sudah salah langkah mencoba memperingati mereka. Mona bercerita bahwa mendiang suaminya dulu tewas akibat orang-orang seperti Sam. Padahal sebenarnya suami Mona adalah orang yang baik-baik saja, nggak neko-neko apalagi bekerja sama dengan penjahat. Semenjak itu Mona sangat benci pada Sam dan ingin keluar dari sana dengan selamat, karena dia mempunyai seorang anak perempuan yang harus dia hidupi. Saat Sam akan mencari tahu di mana posisi sniper itu berada, tiba-tiba Sam mendapat serangan lagi dari Mirko yang ternyata masih hidup. Get to you. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit, membuat Ken yang melihatnya emosi dan bergegas untuk membantu Sam. Setelah menghabisi Mirko dan berdiam sejenak, secara nggak diduga Ken mendapat sebuah tembakan tepat bersarang pada tulang ekornya. Tapi Mona yang berkata kalau Ken masih hidup karena dia masih bernafas. Don't have another choice. According to who? Gak lama kemudian Sam dihubungi oleh Tamara yang telah mengutus pasukannya membunuh sniper itu dan menyelamatkan mereka. Tapi saat Tamara berkata kalau mereka telah aman, Sam yang merasa ada hal yang janggal menyuruh Mona untuk tidak keluar terlebih dahulu. Hingga gak lama dari itu, Behind the pillar.
Ya, tampaknya perkataan Mona benar, sebab Tamara lah yang sengaja menjebak mereka. Karena Sam sudah berani melawannya. Hal itu sengaja Tamara lakukan agar Sam dan Ken tidak menjadi penghalang organisasinya. Dan di sini Sam juga baru tahu kalau peristiwa di awal film tadi sengaja diperintahkan oleh Tamara, bukan karena Arianto pejabat korup, melainkan Tamara mendapat uang dari saingan Arianto yang sangat besar untuk membunuh Arianto itu. Now your replacements are here to do the same thing. Sadly, I find Sayangnya, Lily yang panik malah berpindah dari tempat asalnya, membuat wanita itu tewas tertembak oleh si sniper. Demi bisa memastikan keadaan tersebut, saya menyuruh Mona untuk segera membawa Lily. you're gonna be okay, okay? We're gonna get over. Saat saya memberinya aba-aba, sadar kalau mereka dipantau melalui kamera CCTV. Sam pun meminjam bola kristal milik Mona untuk menghancurkan CCTV di ruangan tersebut. Dengan itu, Sam cukup membuat Tamara emosi karena nggak bisa lagi mengawasi mereka. I was trying to keep this clean. Di tengah rasa ketakutan, Mona memberi pertanyaan bagaimana jika Sam yang berada di sana mengamati targetnya yang sulit untuk dibunuh. Tanpa sadar, Sam pun menjawab pertanyaan Mona seakan-akan dirinya lah yang ada di seberang gedung. Tapi bedanya di sini Sam berkata kalau sniper yang kini memburu mereka nggak lebih hebat dari dirinya. So I know what he's thinking. Sam yang mendengar suara para pasukan Tamara akan datang menyuruh Mona untuk bersembunyi karena dia akan mengambil senjata miliknya. Target and the bullet. It's clean. They're coming! Take cover! Karena pasukan Tamara memasuki ruangan itu, Sam yang gigih merakit senjatanya diam-diam dan dapat membunuh salah satu sniper di seberang gedung. Perbuatan Sam sontak membuat para pasukan Tamara langsung memberondongnya dengan tembakan. Hingga setelah Sam berhasil menghabisi sebagian dari mereka, Sam yang melihat kalau Mona disandra salah satu pasukan mereka segera membunuh pria itu. Pertarungan pun kembali dilanjutkan, di mana saat ini Sam melawan seorang musuh yang kembali bangkit setelah dibakar Sam tadi. Tapi Sam yang GGWP tentu bisa dengan mudah membunuh satu musuh itu dan menyelamatkan Mona. Mona yang berterima kasih pada Sam sekaligus minta maaf karena dia sudah menganggap Sam orang jahat. Sam yang tahu kalau semua orang pasti berkata seperti itu, memaklumi perbuatan Mona tadi dan memaafkannya. Mona yang percaya pada Sam dan punya firasat kalau sepertinya dia tidak akan selamat, memberi Sam foto anaknya dengan alamat tempat tinggalnya di belakang foto itu. This is my daughter, Milena. From here. Please. Meski Sam berkata kalau dia pasti akan menyelamatkan Mona, Mona yang percaya pada firasatnya tetap memberi Sam foto dari anaknya itu dan meminta Sam agar mengurusnya jika nanti dia tidak selamat. Tak lama kemudian, lagi dan lagi para anak buah Tamara kembali berdatangan, membuat Sam bergegas untuk melawan mereka semua. Meskipun perawakan para anak buah Tamara lebih besar darinya, Sam tentu bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Easy, bos. Saat Sam akan ditembak oleh sisa anak buah Tamara, secara nggak diduga, Mona mengambil senjata Sam dan menembak penjahat itu. Tapi nggak lama kemudian, Mona harus tertembak oleh si sniper yang berada di seberang gedung. Melihat hal itu, Sam yang emosi segera mengambil senjatanya dan menembak si sniper itu. Sayangnya, karena tembakan si sniper menembus objek vital dari Mona, wanita cantik itu harus tewas demi menyelamatkan pria yang baru aja dia kenal. Melihat hal tersebut, Ken yang masih hidup dan baru terbangun dari pingsannya segera dihampiri oleh Sam. Sayangnya, Sam tidak bisa berbuat apa-apa karena Ken tertembak tepat di bagian tulang ekornya. Karena peluang selamat sangat mustahil, Ken meminta Sam agar melompat keluar gedung dengan menggunakan spray kasur. Di tengah perbincangan mereka, Tamara kembali menghubungi Sam. Dia pun berkata kalau dia baru saja mendapat perintah dari pemerintah pusat untuk menghabisi Sam dan juga Ken yang masih hidup, bagaimanapun caranya. Hingga gak lama dari itu muncul sebuah drone militer yang langsung menembaki mereka.
Merasa drone itu nggak akan berhenti menembakinya, Sam pun memberanikan diri menghadapi drone itu hingga akhirnya drone militer itu pun hancur. Saat pasukan khusus utusan Tamara mulai memasuki hotel dan menuju ke ruangan Sam dan juga Ken, Sam yang ingin membawa Ken kabur mendapati kalau sahabatnya itu telah tewas. Sembari mempersiapkan spray untuk Sam kabur dengan perasaan penuh kesedihan, Sam pun menuruti perintah terakhir sahabatnya itu untuk terjun menggunakan spray kasur. Beberapa waktu kemudian, semenjak peristiwa sebelumnya, Ken kini percaya adanya Tuhan seperti yang dikatakan Mona. Saat itu terlihat Sam lagi menelpon Tamara untuk menjelaskan kalau balas dendam pasti akan berlanjut. Mendengar ancaman dari Sam, Tamara yang meremehkan Sam pun tak percaya dengan apa yang Sam katakan. No. I'm gonna do some killing these days. Gak jauh dari Tamara, terlihat seorang anak kecil yang sedang bermain video game. Saat Tamara memasuki toilet, gak lama kemudian muncul Sam yang menyamar sebagai tukang bersih-bersih untuk membunuh Tamara dan para pengawalnya. Dan di sini kita bisa tahu kalau anak kecil itu adalah putri sematawayang Mona yang kini diurus oleh Sam. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah itu dia alur filmnya, cukup menegangkan ya geng. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Seperti biasanya, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses dan salam sehat. See you next time. Goodbye.